kena kecelakaan. Gitu. Oke, saya ngerti. Ya jadi, tapi kalau asuransi ini kayaknya lebih luas ya, ada asuransi jiwa juga, kalau meninggal kecelakaan dan sebagainya. Pendidikan gitu juga termasuk ya Pak? Pendidikan termasuk. Pendidikan juga termasuk. Jadi, rumah, mobil. Iya, jadi termasuk asuransi itu banyak sebenarnya. Industri asuransi khususnya ya. Banyak ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, kemudian ada asuransi industri asuransi lainnya seperti pialang. Kemudian juga ada industri adjuster, loss adjuster. Oke. Ya basicnya semua bisa ya. Bisa semua. Mobil aja. Mobil ada. Ada asuransi. Benda ya. Oke, saya lanjut lagi slide satu ini Pak. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Tangannya putus 5M dia asuransikan. Oh bisa, itu bisa. Produk itu bisa didesain. Wajah bisa Pak. Bisa. Berarti aku bisa kayak artis Hollywood, kayak Celo lu asuransi mentok bokok. saya wajah asuransi paling diterima sama dia 300.000. Kita masih punya bintang tamu ini, kayaknya rekanan juga Pak ya. Iya. Rekanan juga. Ini adalah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Coba tolong diulang. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Iya deh, bener ya. Ini adalah Bapak Firdaus Jailani. Dan ada satu lagi, Ketua Dewan Asuransi Indonesia. Ini adalah Bapak Hendrisman Rahim. Halo Pak. Kabar Pak. Aku duduknya di mana ya? Kamu duduk. Ya, ayo lo. Aku di mana? Aku mau deket ini biar aku terjaga dari asuransi. Kenapa sih pengen banget deh dekat-dekat sama aku? Karena kalau sama aku lebih terjamin, ada proteksinya loh. Biar kalau kamera lagi meleng ke sono, saya bisa pegang-pegang dikit. Oh gitu. Udah asuransi? Kamu kan dipegang-pegang nggak apa-apa, udah diasuransi kan? Iya benar. Ya udah. All risk. Iya betul. Itu bukan Oris, itu Mureh. Iya. Oris. Oke lah. Oke. Silakan tanya. Oke, aku mau tanya ya. Jadi selama ini kan aku taunya ya asuransi, ada perusahaannya, ada jasanya gitu. Tapi ini ada namanya Dewan Asuransi. Itu apa ya Pak Dewan Asuransi sebenarnya? Oh ya, Dewan Asuransi, kita sebut Dewan Asuransi Indonesia, itu organisasi yang anggotanya adalah asosiasi perasuransian gitu. Oh, jadi semua asuransi swasta berada di dalam? Ya, semua asuransi itu menjadi anggota Dewan Asuransi. Kecuali pemerintah ya? Ya, asuransi milik pemerintah seperti BUMN juga jadi anggota. Ada di situ juga? Ada. Oh, oke. Berarti ini kayak perkumpulan, grup klub gitu ya? Ya, organisasi. Gitu. Organisasinya. Oke. Nah, tugasnya supaya apa ini dikumpulin? Nah, tugas utama Dewan Asuransi Indonesia itu adalah kita menjadi bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini otoritas jasa keuangan, bersama-sama dengan industri, bersama-sama kita tugas utama itu memasarkan asuransi gitu loh. Memasarkan asuransi kepada masyarakat Indonesia gitu. Oke, berarti sama tadi ya perkenalannya bahwa kita harus mensosialisasikan. Oke, jadi gitu. Kalau Bapak? Dari aja Pak ya kayaknya Pak ya. Dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu apa? Ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah? Pemerintah, tugasnya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh industri keuangan. Termasuk perbankan, asuransi, termasuk pasar modal, termasuk lembaga keuangan bukan bank, di mana di dalamnya terdapat asuransi. Jadi industri asuransi ini diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Oke, nah tadi ini kan saya tanya ya dengan Bapak bahwa dengan sekarang kan apalagi presiden kita lagi menggalakkan BPJS ini. Iya. Apakah nanti orang-orang berpikir cukup BPJS aja gitu? Atau memang apa sih kelebihannya kalau mengambil asuransi di luar BPJS itu? Kelebihannya apa yang paling utama aja Pak? Iya. Asuransi itu kan jenisnya banyak. Kalau BPJS itu kan program untuk menjalankan jaminan kesehatan nasional. Ini hanya untuk asuransi kesehatan saja yang diselenggarakan oleh BPJS.
Sedangkan asuransi yang itu sifatnya wajib ya, program yang dijalankan BPJS ini sifatnya wajib. Jadi seluruh rakyat di Republik ini harusnya akan ikut serta di dalam program BPJS ke depan. Untuk meringankan beban ketika mereka sakit gitu ya? Ketika mereka sakit. Nah, yang dijual oleh teman-teman industri asuransi ini kan banyak. Walaupun sifatnya sukarela, tapi bukan hanya asuransi kesehatan. Sekolah. Nah, ada asuransi pendidikan, asuransi jiwa dalam arti kalau suatu saat dia kecelakaan, meninggal, ada asuransi umum seperti menutup mobil, kebakaran, kemudian gedung, oil and gas dan sebagainya. Tahun dulu Pak, Bapak berdua boleh pindah aja mungkin pindah dulu Pak, karena kita ngobrolnya jadi kayak telepon-teleponan Pak. Jauh banget. Iya. Mungkin pindah dulu Apa Pak. kita modalin kaleng sama benang ya? Biar sampai. Ya. Nah, saya ada pertanyaan nih, saya mau tanya nih, mungkin siapa aja yang bisa menjawab ya. Setahu saya di luar negeri itu ada asuransi untuk para pekerja seni. Di sini ada nggak? Ada. Bisa saja, artinya itu kan begini, produk asuransi ada yang kita bilang tailor made, sesuai dengan pesanan kita mau apa. Jadi kalau misalnya untuk pekerja seni, dari apa misalnya? Oh, dari kecelakaan ketika di panggung, ya kan? Ada asuransi orang menutup misalnya kalau penyanyi, kalau suaranya, Pita suara. Bisa suara, bisa aja. Ada. Misalnya bisa. Tangan, yang mau diasuransikan tangan aja. Kalau tangannya putus 5M diasuransikan. Oh bisa, itu bisa. Produk itu bisa didesain. Wajah bisa Pak? Bisa. Berarti aku bisa kayak artis Hollywood, kayak Jello asuransi bokong. Sayang, wajah asuransi paling diterima sama dia 300.000. Ya ampun, sedih banget deh. Ya udah suara lah. Suara ya. Suara ini mahal banget. Bokong mau diasuransi. Bokong biar kayak Jello, ya kan, kaki kayak Mariah Carey kali gitu kan, bisa mereka ya. asuransi per part loh kadang-kadang. Iya. Itu bisa. Tapi memang di Indonesia belum banyak seperti itu. Tapi ada. Kalau di luar negeri pasti ada. Tapi di Indonesia gimana? Di Indonesia ya tergantung juga, kalau memang ini kan ada apa ya? Ada uang, ada barang sebetulnya. Jadi kalau memang kita mau diasuransikan dan perusahaan asuransi merasa ini masuk dalam hitungannya, bisa dibuatkan. Bisa dibuatkan. Bisa dibuatkan. Berarti nggak ada profesi, pekerjaan atau apapun yang membatasi asuransi ya Pak? Nggak pernah menolak ke asuransi atau ada? Ada beberapa yang tidak standar. Apa contoh Pak? Jadi misalnya begini, kalau asuransi kita nutup asuransi kecelakaan biasa, asuransi kecelakaan kerja misalnya, itu ada dikecualikan. Misalnya dia katakanlah pilot pesawat terbang, pesawat tempur gitu, itu dikecualikan seperti itu. Karena memang pekerjaannya adalah bertempur, yang kemungkinan resikonya besar sekali. Tapi kalau dia bilang saya mau bayar premi berapapun mahalnya, ya bisa saja perusahaan asuransi itu. Oh, jadi tapi yang standar umumnya beberapa pekerjaan memang beberapa bidang dikecualikan. Pembalap mobil misalnya itu dikecualikan, memang nggak cukup. Oh gitu. Tapi kecuali kalau dia mau nego sendiri. Oh, dia mau nego sendiri dengan premi mahal, silakan aja, bisa aja. Bisa nego sendiri. Berarti sedih dong ya Om, kayak yang pekerja gondola atau apa gitu, itu juga nggak tercover dong. Sebetulnya itu secara umum tercover di asuransi yang dikatakan BPJS Ketenagakerjaan, karena dia adalah bagian pekerja. Dia harus ikut program yang namanya BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja. Jadi yang mempekerjakan mereka pegawai yang bekerja di gondola itu seharusnya udah diasuransikan. Nah kalau ini Pak, saya mau tanya nih Pak, dengan asuransi sekolah misalnya Pak ya, kan kita naruh nanti kalau misalnya kita meninggal keluar uang sekian untuk 5 tahun lagi buat sekolah. Tapi kan uang sekolah naik terus Pak, gimana Pak? Jadi kita di asuransi itu ada yang namanya aktuaris ya profesinya. Dia yang menghitung gitu Pak. Jadi kebutuhan itu nanti berapa gitu. Jadi kita beli asuransi sekarang itu mempersiapkan dana kita untuk anak kita misalnya sekolah nanti masuk SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Memang kita tahu bahwa biayanya akan naik terus. Kan biaya tuh nggak perlu tahu gitu Pak ya. Tapi sum insured yang tahu namanya uang pertanggungannya atau biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi nantinya itu dihitung sejak awal gitu. Jadi kita sudah bisa perkirakan bahwa nanti pada waktu SMA pada waktu masuk SMA anaknya Pak Dedi itu perlu biayanya segini gitu. Jadi ada hitungannya sendiri ada. Betul Pak. Lalu kalau keuntungan kita udah tahu deh pasti ya semua. Ada kelemahannya nggak? Misalnya premi yang mahal dan sebagainya. Premi itu relatif ya. Karena premi itu tidak hanya datang dari langit Pak. Itu dihitung oleh satu profesi namanya aktuaris itu Pak.
Jadi premi itu sebenarnya kalau kita ambil bahasa terangnya gitu, premi itu akan sebanding dengan benefit yang akan didapatkan. Gitu. Makanya tuh kalau misalkan mau asuransi itu dari muda-muda, dari umur saya. Ya ngomong aja tua banyak nih. Biasanya soalnya preminya jadi ya relatif lebih rendah dibanding kalau misalkan kita baru apply asuransi tuh nanti pas udah tuir-tuir lah ya gitu. Jadinya kalau misalkan masih muda-muda ya hitung-hitung juga apa ya, kita nabung buat kesehatan kita lah gitu. Dan sekarang banyak lah produk asuransi juga yang istilahnya selain asuransi tapi dibundle sama investasi juga. Jadi kita masih bisa tarik lagi nanti uangnya. Ini bisa jadi sales asuransi, marketing asuransi kayaknya. Ibu berdua udah saya prospek nih dari tadi nih. Oh gitu. Wah, baik-baik abis ini kita disodori nih Pak. Kayaknya gitu, tanda tangan. Iya benar, nah itu dia. Iya benar-benar luar biasa Anda. Jadi pintar sekali sekarang ya. Iya dong. Kan ke acara sini jadi harus pintar. Iya. Kalau nggak ntar saya diusir sama hostnya. Iya. Benar-benar. Badan bisa diasuransi juga. Tadi dia dari tadi ngomongin badan langsing gitu tadi. Mungkin dia mau asuransi juga Om tuh. Sekian mungkin mau diasuransi. Jangan begini, udah bilang badan langsing, rambut diginin pipi. Oh iya benar juga ya. Nah, udah gitu, udah bagus. Oke, lanjut lagi kalau gitu nanti jangan mana-mana tetap di hitam putih. Ada kan kejadian-kejadian mengasuransikan rumah, barangnya dikeluarin, rumahnya dibakar, ada tuh Pak? Ada aja Pak. Kenapa sih Om? Ada yang salah sama aku? Apa sih? Aku mau asuransi rambut aku. Kenapa sih? Kan katanya bisa. Ini rambut ya pemirsa yang ada di rumah, rambut nih 2 jam sebelum show ya dipakai alat dikriwil sampai tebel. Kalau enggak lepek. Ditanya. Oke baiklah. Kalau asuransi kan mungkin banyak orang yang males kali asuransi gitu ya karena aduh preminya mahal, belum tentu nanti kepake lagi kalau nggak sakit angus segala macam gitu. Ada nggak sih Pak yang kira-kira murah gitu preminya? Oh, ada. Kita baru saja meluncurkan ya bersama-sama dengan industri OJK itu mendesain yang namanya asuransi mikro. Asuransi? Mikro. Apa itu? Itu artinya asuransi yang coveragenya kecil lah. Artinya misalnya preminya murah. Hanya 10.000, 15.000, maksimum 50.000 lah 1 tahun misalnya. Kemudian itu penutupannya juga simpel saja. Bisa jadi kalau misalnya kalau ada orang mau pergi jalan atau dia barangkali memudik gitu, dia bisa beli melalui telepon, bisa beli di toko-toko. Nah itu cover apa Pak? Kecelakaan misalnya. Kalau misalnya kecelakaan cacat atau meninggal? Kecelakaan ada urutannya. Kalau dia meninggal misalnya dapat berapa, 10 juta, 5 juta, karena preminya juga murah, cuma 10.000, 15.000 gitu. Kemudian kalau dia masuk rumah sakit juga bisa, artinya karena kecelakaan dia harus dirawat, itu juga bisa. Karena memang kemudian ada pertanyaan, kan sudah kalau kecelakaan misalnya, sakit, udah dapat BPJS misalnya kan begitu. Betul. Tapi kan bisa juga didesain produk itu, kalau dia memperoleh kecelakaan, masuk rumah sakit, dia dapat uang, bisa berapa, 5 juta. Karena orang Indonesia kan juga, kalau dia anaknya sakit, bapaknya sakit, kan ada yang nungguin gitu. Nungguin rumah sakit, itu kan perlu uang gitu loh. Perlu transportasi, bolak-balik ke rumah sakit. Tadi itu katanya Pak Dokter dapat 1 M, padahal biayanya cuma 80 katanya. Saya nggak tahu produk apa yang diberi oleh Pak Dokter gini. Pada dasarnya begitu, produk asuransi itu kan menganut sistem yang kita bilang indemnitas, ganti rugi seimbang. Jadi kalau dia masuk rumah sakit, misalnya berapa biayanya, itulah yang harusnya dibayar asuransi gitu. Jadi tidak dapat karena kita kecelakaan, kita sakit, kemudian kita dapat uang sekian banyak misalnya. Jadi tidak boleh, itu istilahnya kita nggak boleh ada yang diuntungkan karena timbulnya suatu risiko. Saya pernah dengar bahkan ada yang namanya memainkan asuransi nih. Dulu saya kayaknya pernah mengundang bintang tamu ke Hitam Putih beberapa tahun yang lalu. Jadi ada mafia yang kerjanya adalah mengasuransikan orang desa, lalu dibawa ke kota, terus jari tangannya dipotong,
diasuransikan dan uangnya didapat dia dibayar kecil. Itu pernah kejadian kalau nggak salah. Ada itu. Benar ya Pak ya? Jadi moral hazard itu juga ada dari sisi masyarakat. Misalnya begini, ada orang pernah kejadian, dia orang katakanlah pegawai di SBPU ya, kemudian didandani seperti seorang direktur di perusahaan, diasuransikan, kemudian dia dibunuh gitu. Harapannya dapat uang asuransi karena mungkin dia menutup asuransi jiwa, katakanlah yang 1 miliar, 2 miliar misalnya, karena dianggap ini seperti bos kan begitu. Nah, setelah kecelakaan itu asuransi kan tidak langsung berarti kan melakukan penyelidikan. Ada penyelidikan, ada polisinya berarti Pak ya? Ya, ada bagian penyelidikannya. Dia juga bisa menggunakan jasa pihak lain untuk menyelidiki sebetulnya siapa orang ini. Kecelakaannya betul nggak, memang tidak disengaja. Jadi ditemukan ternyata ada unsur kesengajaan. Nah, kalau ada unsur kesengajaan itu, maka perusahaan asuransi tidak wajib membayar klaim tersebut. Oh, berarti diteliti dulu benar tidaknya. Itu sama kayak ini berarti Om. Ada temen aku yang bilang katanya asuransi itu juga tidak mengcover kalau atas kelalaian sendiri. Ya. Nah, lah terus misalnya rumahnya kompornya beleduk gitu nggak sengaja Pak, kebakaran, nggak di cover gimana Pak? Kalau unsur kesengajaan memang tidak dibayar. Misalnya kan orang yang bunuh diri kan unsur kesengajaan. Kalau lalai Pak, lalai. Nah, iya lalai gitu Pak. Masa harus bohong jadinya sama asuransinya gitu biar Iya, lalai begitu. Karena misalnya kompor ya, bisa jadi kompor ditinggal. Ketika dia pergi lupa dimatikan. Kalau itu sih masih di cover. Masih cover. Karena kan artinya tidak ada unsur kesengajaan sih mau bakar rumah, cuma dia lupa misalnya mematikan kompornya ketika dia harus pergi gitu. Kemudian meleduk sendiri kan, meleduk nggak ada kesengajaan untuk meleduk. Atau listrik yang lupa dicabut itu kan suka terjadi, arus pendek ya, sehingga kebakar bangunan itu juga harusnya dibayar asuransi. Oh, jadi kecuali dia ada unsur kesengajaan, memang mau katakanlah kompornya itu didekatkan dengan minyak apa yang memang sengaja mau bakar rumahnya. Ya. Tapi Pak, maaf saya tanya, tapi ada kan kejadian-kejadian mengasuransikan rumah, barangnya dikeluarin, rumahnya dibakar, ada tuh Pak? Ada aja Pak. Ya. Ada kejadian seperti itu gitu. Tapi umumnya kejadian seperti ini pasti kita tahu Pak ya. Karena ada penyelidikan untuk hal itu sebelum klaimnya dibayarkan gitu. Oke. Jadi kalau ada unsur sengaja pasti nggak dibayar. Tapi intinya ini adalah bahwa setiap orang membutuhkan asuransi karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita ataupun barang-barang kita ataupun orang-orang yang kita sayangi ya. Ya, menutup risiko yang belum pasti terjadi. Kadang-kadang begitu meninggal yang ditinggalkan nggak punya kerjaan, nggak punya uang, nggak punya apa, mau ngapain ini mereka gitu ya. Seenggaknya mengcover itu dulu begitu ya. Oke, baik. Oke, Pak. Mungkin siapa aja dari Anda bertiga silakan. Ini terakhir nih, ada pesan nggak untuk masyarakat kita nih untuk peka terhadap asuransi itu sendiri? Mari kita menghimbau kepada masyarakat Indonesia gitu loh, bahwa risiko itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu loh. Baik terhadap dirinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap harta bendanya gitu. Nah, risiko itu bisa terjadi kapan saja, sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk itu gitu loh. Nah, untuk mempersiapkan diri untuk itu supaya kita jangan mengalami suatu kerugian yang besar kalau harus terjadi, sehingga kita coba bersama-sama untuk mengenal asuransi ini, karena asuransi bisa menyelesaikan permasalahan yang menyangkut risiko itu. Oke, jadi intinya mempermudah ketika terjadi sebuah bencana, efeknya tidak menjadi besar sekali gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih buat bapak-bapak semuanya yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih tentang betapa pentingnya asuransi itu terhadap mereka ya. Karena ingat loh, bukan hanya diri aja bisa diasuransi, diri, sekolah, kendaraan, rumah, semua bisa diasuransi. Dan memang benar kalau misalnya Anda punya uang segini-gininya bangun rumah, ternyata rumahnya kebakar, nah gimana tuh ya kan? Apa salahnya menyisakan uang sedikit tapi aman untuk proteksi jangka panjang. Iya, aman untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan Anda inspirasi bahwa penting untuk menyiapkan sesuatu ke depannya apapun itu. Dan terima kasih semuanya udah ada di sini, dan saya ingat jadi sebuah pepatah